Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang bapak selalu kangen sama anak-anak. Nggak bisa jauh dari anak-anak. Tapi ada yang menasehati saya, jangan terlalu kangen. Nanti anaknya susah. Secara agama gimana Ustadz? Kangen ke anak. Begini, rasa cinta, rasa kangen sama anak itu hal yang manusiawi. Bapak suka kangen sama anak, rindu sama anak, hebat. Itu berarti bapak yang memang dekat sama anak-anak gitu loh, ya. Kalau di rumah itu main sama anak, bagus, mulia. Karena tidak banyak juga bapak seperti Anda itu. Ayah bapak-bapak yang kalau di rumah tuh dia asik dengan dirinya sendiri, main game, nonton gitu. Padahal seharian dia nggak ketemu anak. Anaknya masih kecil-kecil, ya. Ayah, ngajak main. Apa kata si ayah? Sama mama. Ya. Ayah capek baru pulang kantor. Si ibuna akhirnya, sini nah sama mama nah, sama mama nah. Ayah bapak anu gitu. Bapak kayak gitu ada. Jadi sepertinya dia tuh nggak punya kangen sama anak, ya gitu. Nggak bisa, gimana ya? Nggak bisa mengekspresikan gitu. Padahal bapak yang hebat itu bapak yang dirasakan cintanya oleh anak. Bapak yang bisa jadi teman bagi anak. Itu bapak yang hebat. Ya, bukan sekedar hanya menafkahi semata, tapi bapak yang hebat tuh yang bisa jadi teman main anak, yang bisa menjadi teman curhat anak. Nah, jadi menurut saya Anda adalah seorang ayah yang hebat, bisa dekat dengan anak, ya. Nah, makanya pulang kantor pengen cepet-cepet pulang gitu. Karena ada oke bapak-bapak nu pulang kantor teh ngobrol dulu sama teman-teman di kafe, ngafe dulu gitu ya. Ya, ngafe dulu, pulang jam 9, anak-anak udah tidur. Nah, kalau Anda mah kalau pekerjaan beres, cepat aku pengen pulang, ketemu anak. Nah, itu pertama saya katakan, sungguh itu sifat mulia yang harus Anda jaga. Karena Nabi menyayangi dan menyukai ayah yang dekat sama anaknya. Ini terbukti dari apa yang beliau lakukan kepada cucunya, karena anaknya udah pada gede. Nabi itu sering memeluk dan mencium cucunya. Satu saat, ya ada seorang kepala suku melihat bagaimana dekatnya Nabi dengan anak-anak, dengan cucunya gitu. Kata dia, ya Rasulullah, saya punya 10 anak, satu pun tidak ada yang saya peluk dan saya cium. Apa kata Nabi? Malam yarham la yurham. Kalau kamu tidak punya kasih sayang, bagaimana Allah menyayangi kamu? Bagaimana anak cucumu sayang sama kamu, sementara kamu juga tidak mengekspresikan sayang sama anak. Jadi ayah yang hebat adalah ayah yang bisa mengekspresikan sayang kepada anak-anaknya. Jadi sungguh Anda bapak yang hebat. Nah, kalau ada yang bilang, jangan gitu nanti susah sama anak. Nah, kita tinggal mengatur kangen kita itu apa. Ya, gitu. Sayang, kangen itu kudu dijaga, kudu dirawat. Tapi jangan sampai sayang kita, kangen kita membuat anak tidak mandiri. Nah, itu juga nggak boleh. Ya, anak mau belajar sepeda, jangan. Nanti celaka. Karena Anda takut anak Anda celaka. Tapi kan anak Anda tidak akan pernah bisa naik sepeda nanti. Betul nggak sih? Papa, aku mau belajar renang. Jangan itu beresiko nih. Banyak kejadian tuh orang mati karena tenggelam. Nah, itu rasa khawatir, rasa takut, rasa cinta yang berlebihan. Ayah, aku mau renang, yuk. Sama ayah diajarin. Tapi kan ayah nggak bisa berenang. Nanti ayah cari guru renang. Anda pergi berenang, latih anak-anak. Jadi teman-teman, betul saya setuju. Jangan sampai cinta kita itu membuat anak kita tidak berkembang. Ya, anak mau ngambil gelas, jangan. Nanti jatuh. Kalau anak tidak pernah diberi kesempatan pegang gelas, kapan dia bisa pegang gelas? Bahwa sekali-kali ada gelas yang pecah, ya itulah namanya proses gitu. Anak kita belajar sepeda sekali-kali, ya jatuh, kemudian kakinya terluka, itulah hidup. Ada saat dia itu kudu menjalani semuanya gitu loh, teman-teman sekalian. Jadi
Mungkin yang dimaksud oleh teman Anda itu jangan sampai sayang dan kangen kita membuat anak kita tidak berkembang. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Sayang, kangen kita itu harus bersifat mendidik. Ya, sayang dan kangen kita itu harus logis. Nah, gitu. Berilah kesempatan pada anak untuk berkembang, tapi dengan bingkai perhatian dan doa kita. Nah, itu yang tidak boleh dilupakan. Jadi kalau kita demi sayang sama anak, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak, apa yang terjadi? Anak kita menjadi terkungkung dalam sebuah kotak yang akhirnya dia menjadi tidak bisa apa-apa. Kasihan kan dia? Nah, gitu. Jadi dengan demikian, saudara-saudaraku tercinta, mari kita asah rasa cinta, rasa sayang kita kepada anak, tetapi yang proporsional. Anak yang penting bisa merasakan betapa kita sayang sama dia, betapa kita sering rindu sama dia, betapa kita ini sosok ayah yang selalu hadir dalam setiap kali dia dibutuhkan. Makanya himbauan saya terutama kepada bapak-bapak muda nih ya, yang anaknya masih kecil-kecil, dekatlah diri kita kepada anak di saat anak kita masih kecil. Karena itu akan jadi modal, menjadi investasi yang berharga saat anak kita udah gede gitu loh. Banyak bapak yang gini, kenapa ya anak saya nggak pernah ngobrol dengan saya? Ya gimana ngobrol, wong? Ketika kecil juga Anda kerjaannya cuma gapleh, Anda kerjaannya cuma nonton TV, Anda kerjaannya cuma main game, nggak pernah main sama anak. Tiba-tiba udah gede, kenapa ya anak-anak nggak pernah ngobrol sama aku? Ya iyalah, Anda tidak pernah berinvestasi. Nah, itu harus dibangun dari sekarang, dari sejak kecil, ya. Nanti kalau udah remaja, anak kita ini mulai lepas dari kita, dia punya teman, dia punya sahabat. Nah, modalnya itu 0 sampai 12 tahun. Itu modal penting menjalin kedekatan, bonding dengan anak. Kalau 0 sampai 12 tahun kita dekat dengan anak, nanti sampai dia berumah tangga, modal itu ada gitu, ya. Nah, ini catatan terutama bagi bapak-bapak muda. Boleh Anda sibuk, tapi sisihkan waktu untuk dekat dengan anak. Kapanpun kita punya waktu, manfaatkan sebaik-baiknya untuk dekat dengan anak. Gitu. Itu kuncinya. Supaya jadi modal. Next ketika dia sudah remaja, secara batiniah dia punya modal untuk dekat dengan bapaknya. Gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menguatkan kita, menolong kita.